Survei yang dilakukan pada murid-murid di Cina, khususnya Beijing, menunjukkan 80% bercita-cita ingin jadi influencer. Tampaknya bagi mereka, daya tarik jadi influencer atau selebriti internet sangat kuat. Selain bisa terkenal, juga bisa punya income besar yang antara lain diperoleh lewat endorsement dan berjualan produk. Tidak hanya remaja dan anak muda yang ingin jadi influencer, ibu-ibu pun banyak yang berminat jadi influencer atau selebriti internet. Salah satunya Xiaoli atau Li, seorang wanita berusia 36 tahun yang tinggal di kota Kaohsiung, Provinsi Guangdong, Cina. Dia sudah menikah dan punya seorang anak perempuan berusia 10 tahun. Setiap hari lewat akun medsosnya, Xiaoli berbagi aktivitas keseharian kepada fansnya yang mencapai 130.000 orang. Dari masak-masak, bersih-bersih, yoga, berjualan, berdandan, karaokean, hingga joget-joget. Penampilannya menarik dengan pembawaan yang ramah dan riang, wajah manis dan tubuh ramping, fans selalu memuji-muji dirinya. Selain jadi influencer dan selebriti internet, Xiaoli juga ikut membantu usaha keluarga menjual obat. Dan hal itu tentu sangat menguntungkan sebab popularitasnya membuat jualan obatnya laku. Jika pesanan datang dari pembeli di kotanya, Xiaoli akan membantu mengantar pesanan tersebut langsung kepada pembeli. Seperti suatu hari saat memasuki musim dingin 7 Desember 2022, dengan mobil Xiaoli berangkat seorang diri dari rumah untuk mengantar pesanan obat kepada para pembeli. Ada beberapa alamat yang harus didatanginya dan dia berniat sebelum malam sudah selesai melakukan delivery. Beberapa jam berlalu. Malam pun tiba. Keluarga Xiaoli menunggu-nunggu di rumah, tapi wanita itu tak kunjung pulang. HP-nya tidak aktif. Suami dan anaknya gelisah. Esoknya 8 Desember mereka melaporkan hilangnya Xiaoli kepada polisi. Mereka juga mengumumkan hilangnya Xiaoli dan minta bantuan informasi dari masyarakat yang mengetahui keberadaannya. Sorenya sekitar pukul 3, polisi menemukan mobil milik Xiaoli terparkir di persimpangan jalan yang sepi di kota Kaohsiung. Kunci mobil masih terpasang di mobil. Namun di mana Xiaoli? Polisi melakukan investigasi lebih jauh dan memeriksa seluruh CCTV yang terpasang di jalan. Nah, lewat rekaman CCTV, mereka melihat seorang pria menyetir mobil Xiaoli dan memarkirnya lalu meninggalkannya begitu saja. Polisi berhasil melacak pria tersebut yang bernama Chen Maopin, berusia 30-an. Mereka menginterogasi dan menggeledah tempat tinggalnya. Chen Maopin mengaku dialah pembunuh sang selebriti internet Xiaoli. Tapi mengapa? Dia mengatakan naksir Xiaoli. Dia bernafsu setiap kali melihat sosok wanita itu di internet. Sehari sebelum kejadian, Chen mengirim pesan kepada Xiaoli menyatakan rasa sukanya dan mengajak wanita itu bertemu untuk berhubungan intim. Xiaoli menolak. Chen marah. Namun dia tidak kehabisan akal. Dengan berpura-pura sebagai pembeli, dia menghubungi Xiaoli dan memesan obat untuk diantar langsung ke alamatnya. Dia tahu selama ini Xiaoli yang selalu mengantar pesanan ke pembeli. Ketika Xiaoli tiba di tujuan untuk mengantar pesanan, Chen menyambutnya. Xiaoli tentu saja tidak tahu Chen lah pria yang sebelumnya menghubunginya untuk mengajaknya berhubungan intim. Saat itulah demi melampiaskan amarahnya, Chen menyerang Xiaoli dan memukul kepala wanita itu. Xiaoli ambruk. Karena khawatir wanita itu akan melapor ke polisi, Chen kemudian mengambil martil dan menghantamkannya berkali-kali ke kepala Xiaoli yang malang. Malamnya dia pindahkan Xiaoli ke dalam mobil Xiaoli, memperkos jasadnya dan memotong kedua tangan dan kakinya. Lantas dia bersihkan ceceran darah dan membuang semua barang bukti termasuk senjata pembunuh berupa martil. Dia juga menghapus data GPS mobil Xiaoli dan mematikan alat tersebut. Dengan mobil Xiaoli, Chen Maopin membawa jasad Xiaoli dan membuangnya di semak-semak. Lalu dia menyetir mobil tersebut dan meninggalkannya di persimpangan jalan yang sepi. Polisi menemukan sebelum kejadian, Chen melakukan pencarian di internet lewat HP-nya tentang cara memukul orang hingga tewas. Pria itu memang telah merencanakan semuanya. Pembunuhan sadis Xiaoli tentu saja membuat fans terkejut dan mulai muncul berbagai spekulasi dari netizen. Ada yang mengatakan Xiaoli mungkin punya hubungan asmara dengan pelaku.
Ada pula yang bilang mungkin selain sebagai influencer, Shaoli juga menawarkan jasa esek-esek yang kemudian menimbulkan perselisihan dengan pelaku hingga berakhir dengan pembunuhan. Spekulasi tersebut membuat marah pihak keluarga Shaoli. Mereka menegaskan Shaoli adalah wanita baik-baik, istri dan ibu yang mencintai suami, anak, dan keluarganya. Mereka yakin Shaoli tidak tahu akan bertemu seorang monster seperti Chen Maobin yang terobsesi padanya. Atas aksi sadis tersebut, pengadilan memutuskan Chen Maobin harus membayar kompensasi kepada keluarga korban sebesar 150 juta rupiah. Namun yang paling utama, nyawa dibayar nyawa. Pengadilan memvonis mati Chen Maobin. Satu hal yang ganjil sekaligus sadis dari aksi Chen Maobin adalah dia juga memotong lidah Shaoli, sebab menurutnya lidah adalah modal utama seorang influencer. Dan lidah harus dimusnahkan untuk membayar sakit hatinya pada Shaoli. Sekian dulu cerita singkatku ini, sampai jumpa kapan-kapan.